Kenapa ya olahraga bisa bikin tubuh sehat? Nah, ini buat kalian nih yang nggak suka olahraga, mendingan lo stay tune ya, biar lo tahu nih ya efek dari olahraga tuh kayak gimana. Hai guys, balik lagi di Comeback Belajar. Kali ini gue bakalan bahas lagi sesuatu yang biasa lo alamin gitu. Ada versi pengetahuan nih guys ya. Jadi stay tune, jangan lupa buat subscribe YouTube Comeback. Terus juga di like-like, di komen-komen ya guys. Oke, kita lanjut ya. Setiap orang tuh pasti pernah ya mendengar kalimat ini nih. Olahraga itu tuh penting untuk kesehatan. Dan kita tuh mendengarnya pasti dari orang tua, dari guru, dari dokter, bahkan dari iklan kesehatan. Namun jarang sekali ya kita tuh benar-benar bertanya ke diri kita sendiri. Kenapa ya olahraga kok bisa bikin tubuh sehat? Kenapa hanya dengan lari, bersepeda, berjalan, atau menggerakkan tubuh bisa menjadi lebih kuat? Padahal ya, ketika olahraga, tubuh tuh justru mengalami sesuatu yang terlihat seperti tekanan. Seperti jantung berdetak lebih cepat, nafas menjadi lebih berat, tubuh berkeringat, dan otot terasa lelah. Namun justru tekanan inilah yang membuat tubuh berubah. Dan dalam ilmu fisiologi, tubuh memiliki kemampuan luar biasa yang disebut adaptasi biologis. Yang artinya, tubuh dapat menyesuaikan diri dengan tekanan yang diberikan kepadanya. Dan olahraga adalah salah satu cara paling efektif untuk memicu adaptasi ini. Nah, kita ke bagian pertama nih guys. Jadi tubuh manusia itu secara biologis dirancang memang untuk bergerak. Jadi jika kita melihat evolusi manusia ya, spesies manusia itu tuh berkembang sebagai makhluk yang sangat aktif secara fisik. Jadi selama ratusan ribu tahun, manusia itu tuh harus berjalan puluhan kilometer, berburu, memanjat, dan mengangkat beban. Dan dalam istilah evolusi, tubuh manusia adalah organisme endurance. Artinya, tubuh kita tuh dirancang memang untuk aktivitas fisik jangka panjang. Misalnya, manusia memiliki tendon Achilles yang panjang untuk berlari, sistem keringat yang efisien untuk mendinginkan tubuh, dan otot kaki yang kuat untuk berjalan jauh. Namun dalam kehidupan modern ya, aktivitas fisik manusia menurun drastis. Tubuh yang dirancang untuk bergerak kini tuh sering dipakai untuk duduk berjam-jam dengan minim aktivitas dan kurangnya stimulasi fisik. Hal ini tuh menyebabkan banyak sistem tubuh tidak bekerja optimal. Lalu apa nih yang terjadi pada tubuh saat olahraga? Jadi ketika kita mulai olahraga, tubuh tuh memasuki kondisi yang disebut exercise physiology state. Dalam kondisi ini beberapa sistem tubuh langsung aktif. Sistem kardiovaskular, sistem respirasi, dan sistem metabolisme tubuh mulai membakar energi dalam bentuk lemak. Dan energi ini digunakan oleh sel otot untuk menghasilkan kontraksi. Lalu olahraga tuh bisa memperkuat jantung. Jadi jantung tuh adalah otot. Dan seperti otot lainnya, jantung bisa menjadi lebih kuat ketika dilatih. Dan itu tuh pada saat olahraga. Jantung tuh harus meningkatkan cardiac output. Jadi cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompa jantung per menit. Jika olahraga dilakukan secara rutin, otot jantung tuh bakalan mengalami perubahan yang disebut cardiac hypertrophy fisiologis. Artinya, dinding jantung kita tuh bakalan lebih kuat ya guys untuk memompa darah. Nah, itulah alasan kenapa atlet biasanya memiliki denyut jantung istirahat lebih rendah. Lalu di sini bagian olahraga dan adaptasi otot. Otot tubuh tuh terdiri dari serat-serat kecil yang disebut muscle fibers. Saat kita berolahraga, serat otot mengalami tekanan mikro yang disebut micro tears. Hasilnya, otot menjadi lebih kuat dan daya tahannya pun meningkat dan koordinasi gerakan lebih baik. Itu tuh disebut proses muscle hypertrophy. Lanjut kita ke bagian kelima yaitu olahraga dan mitokondria. Jadi di dalam setiap sel tubuh terdapat organel kecil bernama mitokondria. Nah, mitokondria ini tuh sering disebut sebagai pembangkit energi sel. Jadi di sini saat kita berolahraga secara rutin, jumlah mitokondria dalam sel tuh meningkat. Dan proses ini disebut mitokondrial biogenesis. Dengan lebih banyak mitokondria, sel tubuh pun dapat menghasilkan energi lebih efisien. Akibatnya, daya tahan tubuh pun meningkat.
kelelahan berkurang, dan performa fisik pun meningkat guys. Di bagian ke-6, olahraga dan metabolisme gula darah. Jadi olahraga itu memiliki efek besar terhadap metabolisme glukosa. Jadi saat otot bekerja, otot tuh menyerap glukosa dari darah untuk digunakan sebagai energi. Dan proses ini meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Jadi dengan olahraga rutin, tubuh pun jadi lebih sensitif terhadap insulin. Otomatis di sini kadar gula darah pun lebih stabil dan resiko diabetes tipe 2 menurun. Di bagian ke-7, olahraga dan otak. Salah satu efek paling menarik dari olahraga terjadi pada otak. Jadi saat kita olahraga guys, otak tuh melepaskan zat kimia bernama endorfin. Endorfin dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Dan selain itu, olahraga juga meningkatkan produksi dopamin dan serotonin guys. Zat-zat ini tuh bakalan mempengaruhi ke mood kalian, motivasi, dan konsentrasi. Di sini penelitian juga menunjukkan olahraga tuh meningkatkan produksi protein otak bernama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Jadi BDNF itu membantu pertumbuhan sel saraf baru. Hubungannya olahraga dan sistem imun. Jadi olahraga juga mempengaruhi sistem imun tubuh. Jadi saat kita bergerak, aliran darah pun bakalan ikutan meningkat. Dan sel imun dapat bergerak lebih cepat melalui tubuh. Ini tuh membantu tubuh lebih cepat mendeteksi dan melawan patogen seperti virus, bakteri. Namun olahraga yang terlalu berlebihan justru dapat menurunkan sistem imun sementara. Lalu di sini olahraga dan proses penuaan. Olahraga juga berpengaruh pada proses penuaan. Salah satu faktor penuaan adalah kerusakan sel akibat radikal bebas. Dan olahraga membantu meningkatkan aktivitas antioksidan alami tubuh. Selain itu, olahraga tuh juga menjaga panjang struktur DNA bernama telomer. Jadi telomer yang lebih panjang dikaitkan dengan proses penuaan yang lebih lambat. Lalu di sini olahraga dan kualitas hidup. Jadi selain perubahan biologis, olahraga juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Orang yang rutin berolahraga cenderung memiliki energi yang lebih tinggi, tidur lebih berkualitas, mood juga stabil, dan tingkat stres lebih rendah. Semua ini berkontribusi pada kesehatan jangka panjang. Nah, jadi di sini tuh ada hormon saat olahraga guys, yaitu testosteron dan growth hormone. Jadi untuk memahami kenapa olahraga bisa membuat tubuh menjadi lebih kuat dan sehat, kita perlu melihat sesuatu yang bekerja di balik layar tubuh manusia nih ya. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu hormon. Jadi hormon adalah molekul kimia yang diproduksi oleh kelenjar dalam tubuh dan dikirim melalui aliran darah. Dan tugas hormon adalah mengirim pesan ke berbagai organ tubuh. Pesan ini tuh bisa berupa tumbuh, terus juga memperbaiki jaringan, membakar energi, atau meningkatkan kekuatan tubuh. Dan ketika kita berolahraga, beberapa hormon penting tuh langsung meningkat. Dua hormon yang sangat berpengaruh adalah testosteron, lalu yang kedua growth hormone. Di sini kita bahas testosteron, yaitu hormon kekuatan tubuh. Jadi testosteron sering dikenal sebagai hormon yang berhubungan dengan kekuatan dan massa otot. Hormon ini diproduksi terutama di testis pada pria, ovarium pada wanita, dan sedikit di kelenjar adrenal. Walaupun testosteron lebih tinggi pada pria, wanita juga memiliki hormon ini dalam jumlah kecil. Fungsi utama testosteron antara lain untuk meningkatkan massa otot, meningkatkan kekuatan, membantu pembentukan sel darah merah, dan meningkatkan energi dan motivasi. Dan bagaimana nih olahraga meningkatkan testosteron ya? Jadi saat kita melakukan olahraga yang intens seperti angkat beban, sprint, atau latihan interval, tubuh tuh mengalami tekanan fisik guys. Jadi tekanan ini tuh memberi sinyal kepada sistem hormon bahwa tubuh membutuhkan adaptasi, dan akibatnya tubuh meningkatkan produksi testosteron. Testosteron kemudian membantu memperbaiki serat otot dan meningkatkan kekuatan. Terus juga mempercepat pemulihan tubuh setelah latihan. Itulah sebabnya latihan kekuatan sering dikaitkan dengan peningkatan testosteron. Nah, di sini kita bahas tentang growth hormone ya, atau hormon pertumbuhan. Jadi hormon kedua yang sangat penting adalah growth hormone. Growth hormone itu diproduksi oleh kelenjar kecil di otak yang disebut pituitary gland.
Jadi fungsi utama growth hormone adalah merangsang pertumbuhan jaringan, lalu memperbaiki sel tubuh dan membantu pembakaran lemak, lalu juga mendukung perkembangan otot dan tulang. Jadi hormon itu sangat aktif selama masa pertumbuhan. Namun orang dewasa juga tetap memproduksi growth hormone. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan growth hormone secara alami adalah 1. Olahraga intensitas tinggi. Jadi ketika kita berolahraga, tubuh pun mengalami stres metabolik. Tubuh kemudian akan merespon dengan meningkatkan produksi growth hormone. Jadi efek dari hormon ini antara lain adalah yang pertama, mempercepat pemulihan otot, terus juga meningkatkan pembakaran lemak, memperbaiki jaringan tubuh. Itulah alasan banyak penelitian menemukan bahwa olahraga dapat membantu tubuh tetap sehat dan kuat. Setelah kita selesai berolahraga, tubuh tuh akan masuk ke fase pemulihan. Dan di fase ini, hormon seperti testosteron, growth hormone, bekerja memperbaiki jaringan tubuh yang mengalami tekanan selama olahraga. Proses ini tuh disebut dengan adaptasi fisiologis. Jadi tubuh tidak hanya kembali ke kondisi semula. Tubuh justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menariknya di sini, banyak orang yang mencoba meningkatkan hormon dengan cara yang instan. Padahal sebenarnya tubuh tuh sudah memiliki sistem alami. Salah satu cara paling efektif untuk mengaktifkan sistem tersebut adalah bergerak dan berolahraga. Tanpa obat, tanpa suplemen berlebihan, hanya dengan aktivitas fisik yang teratur. Di sini tubuh tuh dapat meningkatkan hormon yang akan membantu kekuatan, kesehatan, energi, dan kualitas hidup. Jadi ketika kita berolahraga, tubuh tuh tidak hanya membakar kalori. Tubuh juga mengaktifkan sistem hormon yang kompleks. Dan testosteron membantu membangun kekuatan. Dan growth hormone membantu memperbaiki dan memperbarui sel tubuh. Dan bersama-sama nih guys ya, kedua hormon ini membantu tubuh menjadi lebih kuat, terus juga lebih sehat dan lebih tahan terhadap tekanan. Oke, jadi seperti itu guys ya, banyak sekali ternyata manfaatnya guys. Nah, yuk mulai rajin olahraga ya guys, semangat ya. Nah, sekian episode Kamek Belajar hari ini. Jangan lupa buat subscribe untuk Kamek, di like, di komen-komen. Sampai ketemu di episode berikutnya Kamek Belajar. Yang mau dibahas apa, misal kamu lagi mau Kamek bahas apa, boleh banget komen ya guys. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.